Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam waktu yang sangat kita cintai ini, kita semua masih bisa berkumpul dan bertatap muka serta bersilaturahim dalam kegiatan yang telah rutin dilaksanakan, yaitu kegiatan jihad ngaji di malam Ahad atau ngaji di hari Ahad. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada kita semua, dan nanti pada akhirnya kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, para pemuda, para pemudi, dan para remaja, dalam waktu yang sangat terbatas ini, insya Allah saya akan menyampaikan satu materi mengenai keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Apa judulnya? Keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Takwa menurut bahasa artinya hati-hati. Dalam istilah lain, takwa juga bisa disebut dengan tameng atau pelindung. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa, takwa artinya hati-hati. Sedangkan menurut istilah yaitu menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi yang disebut dengan takwa itu apa? Menurut istilah, melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Itu yang disebut dengan takwa. Contoh yang sangat sederhana, ketika kita pergi naik motor, untuk menjaga keselamatan, apa yang harus dipakai? Memakai helm. Nah, dalam contoh tersebut, helm itu secara tidak langsung diumpamakan atau diibaratkan seperti takwa yang bisa melindungi ketika nanti terjadi kecelakaan. Itu contoh yang sangat sederhana. Contoh lain, ketika ada tentara yang melaksanakan peperangan, untuk melindungi badannya, apa yang dipakai? Kurang fokus. Perhatikan. Contohnya, ketika ada satu tentara melaksanakan peperangan, untuk melindungi badannya, apa yang dipakai? Bisa tameng, bisa rompi perang. Apalagi? Baju perang. Nah, rompi baju perang itu dalam contoh tersebut diibaratkan seperti takwa yang senantiasa melindungi. Begitu juga dengan seorang hamba. Ketika seorang hamba bisa memiliki ketakwaan yang sangat baik, maka hamba tersebut akan terlindungi dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam kejelekan. Jadi takwa itu diibaratkan oleh Allah seperti
tameng, seperti pelindung yang senantiasa melindungi siapa? Melindungi hambanya, melindungi hambanya dari berbagai kemaksiatan. Jadi ketika ada seorang hamba, apabila ketakwaannya sudah tertanam dengan baik, maka hamba tersebut akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kejelekan. Maka ketika seorang hamba sudah memiliki ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa mencintai hamba tersebut. Ada satu contoh lagi. Ketika seekor ayam induknya ketika memiliki anaknya, ayam tersebut pasti akan sayang tidak pada anaknya? Pasti, karena anaknya tersebut merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi ketika seseorang memiliki ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sangat mencintai kepada hamba tersebut. Dan nanti orang-orang yang bertakwa pasti akan Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Jadi kita yang ada di sini, ketika kita sudah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keistimewaan kepada hambanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mau kita menjadi orang yang bertakwa? Kevin mau? Mau. Insya Allah. Nah, ketika seorang hamba sudah memiliki ketakwaan dan Allah pun memberikan keistimewaan, nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Apa saja keistimewaan orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, keistimewaan orang-orang yang bertakwa yaitu Allah jadikan mereka sebagai wali-wali Allah. Jadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai wali Allah atau kekasih Allah. Ketika ada seorang hamba yang sudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjadikan mereka sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Anfal ayat 34 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun, yang artinya, dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang itu mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi mereka tidak mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 34. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 34 ini secara tidak langsung orang-orang yang bertakwa Allah jadikan sebagai wali
Allah, sebagai wakil dari Allah untuk menjaga, untuk melaksanakan syariat Allah. Dalam ayat ini secara tidak langsung ada satu contoh kasus, yaitu mengenai Masjidil Haram, yang mana sebelum-sebelumnya, sebelum Islam datang, Masjidil Haram dikuasai oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy, yang mana kafir Quraisy tersebut merupakan kaum jahiliyah, merupakan kaum yang bodoh. Maka setelah Islam datang, maka Allah jadikan Islam dan orang-orang yang bertakwa sebagai penjaga dari Masjidil Haram. Maka dalam hal ini secara tidak langsung Allah sudah menunjuk kita sebagai umat Islam, khususnya kepada orang-orang yang bertakwa, untuk senantiasa menjaga rumah Allah, yaitu Masjidil Haram. Dalam ayat ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dijadikan sebagai wali Allah atau kekasih Allah. Itu yang pertama. Keistimewaan orang yang bertakwa, yaitu Allah jadikan orang-orang yang bertakwa sebagai kekasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iwatu iman rahimakumullah, keistimewaan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penasihat dalam hidupnya. Poin yang kedua, yaitu Allah jadikan, atau orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ketika hidup di dunia. Ada satu contoh lagi, ketika Dora, tahu Dora? Tokoh kartun, ketika ingin pergi ke suatu tempat, selain tas, apa yang dibawa? Peta. Maka Al-Quran dalam contoh kasus ini diumpamakan sebagai peta yang senantiasa memberikan petunjuk. Begitu juga dengan kita. Contohnya, ketika kita pergi ke suatu tempat, kita harus melihat, bisa GPS, bisa Google Map. Ketika kita tidak melihat tersebut dan tidak mengetahuinya, kita akan sampai tidak ke tempat tersebut? Tidak. Dan nanti malah tersesat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika kita sebagai hamba Allah sudah bisa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita ingin menjadi orang yang selamat? Kita mau jadi orang yang selamat? Apa yang harus dipegang? Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita sudah bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bakal digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Poin yang kedua tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 66, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Yang artinya,
Maka kami jadikan yang demikian itu pernyataan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada golongan-golongan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingkah laku mereka, disebabkan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu. Contoh kecilnya terjadi pada zaman Nabi Lut. Apa yang terjadi di sana? Kasus apa yang terjadi di sana? Terjadi LGBT atau homo dan lesbi. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah memberikan azab, memberikan peringatan berupa bencana. Apa bencana tersebut? Badai pasir. Itu contoh kecilnya. Yang kedua terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh menyampaikan risalah, Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah selama 900 tahun. Dan berapakah manusia yang beriman pada saat tersebut? Yaitu berjumlah 11 orang. Dan putranya sendiri yang bernama Kan'an tidak ikut kepada ayahnya yang naik perahu. Maka Allah memberikan azab kepada mereka berupa banjir yang sangat besar. Yang besarnya dalam beberapa sumber disebutkan besarnya banjir tersebut yaitu sampai ke ketinggiannya seperti gunung. Jadi setinggi gunung. Kalau di sini paling setinggi bisa setinggi atap ya, setinggi gunung. Saking dahsyat dan saking tingginya tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh yang menaiki kapal. Maka itu merupakan peringatan yang Allah berikan kepada golongan sebelumnya. Dan pada golongan selanjutnya, khususnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang bertakwa, kejadian-kejadian tersebut yang dialami oleh golongan-golongan sebelumnya itu dijadikan sebagai pelajaran ketika kita melaksanakan kehidupan. Maka ketika kita ingin dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Mudah-mudahan kita semua bisa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu poin yang kedua. Orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan nasihat. Yang pertama apa? Yang pertama, keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Menjadi wali atau kekasih. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, keistimewaan orang-orang yang bertakwa yaitu mereka
berhak mendapat jaminan surga. Jadi poin yang ketiga apa? Mendapat jaminan surga. Ada satu contoh. Ketika kita ingin pergi ke bioskop, apa yang harus dipegang? Tiket. Apa yang harus dipegang? Tiket. Nah, tiket tersebut bagi orang-orang yang bertakwa, ketika sudah bisa melaksanakan kebaikan, bisa melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan tiket atau jaminan ketika masuk surga. Gitu. Jadi orang-orang yang bertakwa sudah pasti bakal masuk surga. Ketika mereka sudah bisa taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, maka di balik jerih payahnya mereka mendapatkan jaminan, yaitu masuk surga. Yang mana ketika masuk surga khalidina fiha, yaitu kekal di dalamnya. Ketika kita sudah masuk surga, kita tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa balik lagi, balik ke dunia ataupun misalkan nanti mampir ke neraka, tidak akan bisa ketika sudah masuk surga. Ketika kita sudah masuk surga, ketika orang-orang yang bertakwa sudah bisa masuk surga, maka Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada di dunia. Yang pertama, contoh kecilnya, diberikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Yang selanjutnya, bagi laki-laki diberikan permadani-permadani yang tidak ada di dunia. Kalau perempuan diberikan permadana, diberikan permadani, diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita masuk surga? Apa yang harus dilakukan? Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang 3 ini tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya. Yang seluas itu diibaratkan seperti langit dan bumi, serta disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iwatu iman rahimakumullah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 ini, jaminan masuk surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu diberikan atau dimasukkan ke dalam surga yang luasnya diibaratkan seperti langit dan bumi. Mari kita renungkan seberapa luas langit dan bumi. Ketika kita berpikir dengan logika, kita bisa mengukur tidak luasnya langit dan bumi? Bisa tidak? Tidak. Maka itulah kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dimasukkan ke dalam surga yang khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan nantinya bisa masuk ke dalam surga. Iwatu iman rahimakumullah, itu poin yang ketiga.
keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah jadikan mereka sebagai wali Allah. Yang kedua, mereka orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga yaitu mereka bakal mendapat jaminan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang keempat, keistimewaan orang-orang yang bertakwa yaitu mereka akan dimudahkan dalam segala urusan kehidupan. Jadi pada poin yang keempat ini Allah akan berikan kemudahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Contohnya, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, apa yang harus kita lakukan? Menyelesaikannya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar dan melaksanakan sholat. Ketika kita sebagai hamba sudah bisa bersabar ketika dihadapkan dengan masalah, maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Apapun masalahnya, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan kemudahan dan keselamatan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada satu doa ketika kita ingin diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu tidak doanya apa? Tahu tidak? Doanya itu yang sering kita panjatkan, yang sudah tidak asing, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan berikanlah keselamatan kepada kami di akhirat, dan hindarilah dan lindungilah kami dari siksa yang pedih, dilindungi dari adab Allah. Itu doanya. Doa terhindar atau doa diberikan kemudahan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kehidupan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Poin yang keempat yaitu keistimewaan orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kehidupan. Poin yang pertama apa? Keistimewaan orang-orang yang bertakwa, menjadikan sebagai wali. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mendapat jaminan masuk surga. Yang keempat, diberikan kemudahan dalam segala urusan kehidupan. Dan yang kelima yaitu keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga senantiasa didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hal ini tercantum dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 90, yaitu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, yang artinya, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sudah bisa
menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dalam poin yang kelima Allah akan dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan berikan kemudahan dan Allah akan dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika surga sudah dekat kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak akan bisa yang mengganggu. Pasti ketika surga sudah dekat, 99% orang tersebut pasti akan masuk surga. Yang mana surga tersebut di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tiada bandingannya, yang tidak ada tandingannya. Ketika nanti di dalam surga, kita akan senantiasa dipertemukan dengan Allah. Yang mana ketika kita sudah bertemu dengan Allah, rahmat dan ampunan akan senantiasa hinggap, akan senantiasa ada dalam diri kita. Mau kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Apa yang harus dilakukan? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin mereka melaksanakan kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena Allah melindungi mereka. Melindungi mereka dari berbagai kemaksiatan. Ketika kita sudah dilindungi oleh Allah, maka kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Iwatu iman rahimakumullah, para pemuda dan para pemudi, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Dijadikan sebagai wali Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mendapat jaminan masuk surga. Yang keempat, dimudahkan segala urusan kehidupan. Dan yang kelima, yang terakhir, surga senantiasa didekatkan. Kepada siapa? Orang-orang yang Iwatu iman rahimakumullah, para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa dan nantinya akan masuk surga yang kholidina fiha abadan, yang kekal di dalamnya. Iwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.